Ya. Terima kasih Mbak Lulu Arianti memberikan waktu kepada saya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Randy Pratama, MPD, sahabat saya. Kemudian Bapak Dr. Soehardi, MPD. Kemudian moderator Mbak Lulu Arianti, ya. Kemudian yang saya hormati dan yang berbahagia, semua peserta webinar Guru Inspiratif Indonesia, ya, dari berbagai daerah di Indonesia, baik itu guru, dosen maupun mahasiswa, ya. Yang guru sering menulis PTK, jurnal, ya. Yang dosen juga begitu, bahkan membimbing mahasiswanya, yang mahasiswa baik S1, S2, dan S3 berkepentingan untuk penyelesaian tugas akhirnya, ya. Semuanya itu pasti ada latar belakang atau istilah yang lain, konteks penelitian, ya, latar belakang masalah, ya. Saya kira semuanya sama, hanya pengistilahan saja. Langsung saja saya izin untuk share screen dulu supaya lebih jelas. Apakah sudah bisa dilihat, Mbak Lulu? Iya Pak, sudah terlihat untuk share screen-nya. Oke. Bentar. Oke, Bapak Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis latar belakang penelitian, ya. Kita fokuskan pada 3 jenis penelitian. Yang pertama PTK, ya, penelitian eksperimen, dan penelitian pengembangan atau R&D, ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Imron Fauzi. Saat ini saya menjadi Kaprodi PGMI, ya, di UINHAS Jember, sekaligus juga menjadi Ketua Umum Permapendis, Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam Indonesia, DPW Jawa Timur, ya. Ini beberapa karya yang sudah saya tulis mulai sejak menjadi dosen sampai sekarang. Yang paling terakhir, ya, dan mungkin yang paling berkaitan dengan Bapak Ibu adalah tulisan saya yang berjudul Tips dan Trik Menulis Penelitian Tindakan Kelas. Bisa Bapak Ibu akses, ya, di Google maupun di toko online atau yang lain, silakan. Bisa di-download juga secara gratis. Kemudian untuk karya-karya jurnal bisa Bapak Ibu lihat pada Google Scholar. Di Google bisa diketik nama saya, Imron Fauzi, akan muncul beberapa karya-karya jurnal dan lain-lain, ya, yang rutin saya tulis setiap maksimal paling lama 1 semester, atau bahkan ada yang 1 bulan sekali. Ini beberapa karya saya, bisa Bapak Ibu pelajari. Kemudian langsung saja terkait dengan latar belakang, kesalahan dalam membuat latar belakang, ya. Yang pertama adalah hanya copy paste latar belakang yang ada di buku atau hasil penelitian. Nah, ini biasanya memulai latar belakang itu atau konteks penelitian itu kita bingung mau memulai dari mana, kan gitu, ya. Nah, karena bingung akhirnya kita cari penelitian-penelitian terdahulu atau buku ini cocok, kita ambil saja, kita copy paste saja, tapi kita tidak tahu alurnya, kita mau ngomong apa tidak jelas. Nah, itu seringkali terjadi, yang pertama. Yang kedua, terlalu bertele-tele dan terlalu umum atau meluas latar belakang. Saya kasih contoh, misalnya ada judul PTK atau skripsi, pemanfaatan, misalnya pemanfaatan media, misalnya media apa namanya, media video, misalnya media YouTube untuk meningkatkan apa. Nah, kan judulnya media video untuk meningkatkan kreativitas siswa, misalnya seperti itu. Tapi di awal latar belakang itu ngomong tentang pendidikan adalah misalnya manusia merupakan, itu terlalu luas dan terlalu bertele-tele. Nah, ini itu kesalahan yang paling sering terjadi. Jadi sebaiknya latar belakang itu to the point,
mau membahas apa. Misalnya tentang tadi itu media YouTube misalnya dalam meningkatkan kreativitas belajar siswa. Dalam pembelajaran IPA misalnya, langsung pembelajaran IPA begini. Nah, ini langsung begitu, tidak perlu bertele-tele kemana-mana atau terlalu meluas. Nah, yang ketiga, tidak beralur atau tidak menjelaskan kaitan antar variabel yang diteliti. Ya ini. Nah, pada latar belakang itu ada alurnya, entah itu deduktif maupun induktif. Ada yang paling umum itu kan dari yang umum merucut ke yang khusus, tapi tidak harus seperti itu. Boleh dari khusus ke umum juga boleh. Tapi yang pasti harus ada alurnya. Orang membaca itu mudah memahami. Kadang ya tidak beralur, sudah ngomong misalnya pembelajaran IPA, kemudian masalahnya, kemudian penyebabnya, mau fokus ke actionnya apa, balik lagi ke depan. Nah, itu namanya tidak beralur. Lah ini mau ending, balik lagi ke depan. Ada lagi tidak menjelaskan kaitan antar variabel yang diteliti. Nah, kadang kenapa kok tidak menjelaskan kaitan antar variabel? Yang bersangkutan penulis itu kadang ya hanya copy paste saja, tapi tidak ada kaitan. Minimal satu kalimat di awal dikaitkan. Variabel pertama misalnya tadi media YouTube dengan kreativitas siswa dikaitkan dulu, menjelaskan kreativitas, baru nanti dikaitkan dengan media YouTube itu seperti apa. Nah itu ada paragraf atau penegasan bahwa dua atau tiga variabel itu berkaitan. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat, latar belakang hanya berisi parade definisi-definisi atau teori-teori saja tanpa adanya data atau miskin data. Saya istilahkan miskin data. Jadi tidak perlu di latar belakang itu seperti kajian teori. Ya, media merupakan menurut si A begini, menurut si B begini, dan seterusnya. Itu tidak perlu, karena itu nanti akan dibahas pada bab 2 kajian teori. Tapi kenyataannya banyak latar belakang yang isinya hanya teori-teori saja, tidak ada data pendukungnya. Yang kelima, hanya berisi pendapat penulis saja. Lah ini juga salah. Kalau yang tadi teori pendapatnya orang saja, yang ini yang kelima hanya berisi pendapat penulis saja tanpa ada dukungan data maupun referensi. Jadi isinya asumsi semua pendapat kita sendiri. Nah, itu juga tidak boleh. Yang keenam, hindari kata harus atau seharusnya ya. Ini kan kata untuk apa? Untuk saran ya. Antara kata harus ya, perlu dilakukan, seharusnya ini belum penelitian kok sudah memberikan saran kan begitu. Di awal itu intinya jangan menilai, menjustifikasi, jangan, karena belum melakukan penelitian, karena latar belakang itu mengantarkan saja. Lah intinya latar belakang, kenapa kok tidak boleh ada kata seharusnya? Kan ini sudah justifikasi. Yang benar adalah membuat pembaca itu penasaran untuk membaca naskah kita. Ini intinya latar belakang. Yang terakhir adalah, mohon maaf ini 7 sebenarnya ya, hanya prasangka tanpa adanya data. Nah, apa? Kita kadang subjektivitas kita muncul kalau kita mau penelitian di lembaga A, ya. Ya dinarasikan prasangka-prasangka kita tentang lembaga A itu menarik. Tapi bukti kenapa kok menarik itu tidak ada. Misalnya di sana apa di lembaga berdasarkan hasil apa hasil observasi awal padahal tidak melakukan observasi misalnya. Di sana terjadi masalah A, B, C, D. Nah, tapi kenyataannya tidak seperti itu namanya prasangka. Harus ada data. Ini kesalahan yang paling sering terjadi dalam menulis latar belakang. Nah, karena tadi dibatasi pada 3 jenis penelitian, PTK, eksperimen, dan R&D, maka langkah baiknya di awal saya sampaikan dulu perbedaan antara beberapa penelitian tadi itu. PTK dengan penelitian eksperimen, ya. Dilihat dari aspek tujuannya, kalau PTK itu tujuannya untuk meningkatkan atau pemberdayaan, ya,
mesti judul PTK itu ada kata peningkatan atau meningkatkan. Nah, nanti saya kasih contoh judul PTK. Ada masalah, kemudian guru memberikan action, tujuannya untuk meningkatkan masalah itu atau memperbaiki masalah itu supaya supaya terselesaikan dan hasilnya meningkat. Itu PTK. Kalau eksperimen itu tujuannya hanya menemukan atau memverifikasi apakah ada pengaruh A terhadap B, X terhadap Y itu. Kemudian dari aspek situasi, kalau PTK itu alami apa adanya, natural ya. Jadi tidak dibuat-buat. Jadi siswa ya apa adanya seperti itu, kemudian diberikan action berupa metode atau media, nanti peningkatannya seperti apa. Kalau eksperimen, namanya eksperimen itu kata lainnya adalah uji coba, maka lingkungan lingkungan yang ada atau subjek yang diteliti itu dikendalikan atau dikontrol. Kalau istilahnya ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen, dikendalikan. Subjeknya kalau PTK itu satu kelas penuh ya, tidak dipilih satu kelas misalnya 40, oh saya milih 2 atau 3, tidak, tapi ya 40 anak itu diteliti semua dijadikan subjek penelitian. Nah, kalau eksperimen itu minimal 2 kelas yang homogen ya, punya kesamaan. Misalnya sama-sama kelas 2, ada 2A, 2B ya. Yang satunya diberikan treatment, diberikan tindakan, yang satunya tidak. Nah, itu dibandingkan, itu namanya eksperimen. Nah, perlakuannya kalau PTK dinamakan action ya, PTK, action research ya, tindakan. Setiap siklus, ada siklus 1, 2, 3 diberikan action. Nah, nanti dilihat perbandingan antar siklus 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu PTK. Kalau eksperimen diberikan perlakuan atau treatment sekali. Nah, misalnya dikasih media ini hasilnya seperti apa, meningkat atau tidak, berpengaruh atau tidak, kemudian dibandingkan dengan kelas satunya yang tidak diberikan treatment, itu namanya eksperimen. Penelitinya kalau PTK itu harus gurunya sendiri ya. Jadi guru sekaligus sebagai peneliti, itu kalau PTK. Tidak boleh diwakilkan guru yang lain. Guru yang lain itu hanya membantu sebagai sebagai observer, itu boleh kalau PTK. Tapi penelitinya itu ya gurunya sendiri. Tapi kalau eksperimen non partisipan, jadi Bapak Ibu sebagai peneliti ya itu boleh bukan gurunya, Bapak Ibu memberikan action, gurunya yang memberikan treatment, gurunya nanti yang memberikan treatment, Bapak Ibu sebagai peneliti yang mengobservasi atau boleh non partisipan di luar subjek penelitian. Instrumennya kalau PTK itu hanya rambu-rambu, biasanya lembar observasi, kemudian tes gitu. Tapi ini fleksibel, bisa berkembang atau bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi penelitian. Tapi kalau eksperimen itu dituntut untuk reliable atau validitasnya itu nanti diuji menggunakan rumus dan lain-lain. Lebih ketat lah kalau eksperimen itu. Pengumpulan datanya kalau PTK itu pengamatannya yang diamati proses pembelajarannya dan hasil pembelajarannya sekaligus dituangkan dalam laporan penelitian, prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kalau eksperimen hanya hasilnya saja untuk melihat pengaruhnya berapa persen, jadi seperti itu. Analisis datanya kalau PTK itu reduksi paparan data dan simpulan ya, dipaparkan secara deskriptif panjang lebar, kelemahannya waktu pembelajaran seperti apa dan seterusnya. Cuman juga ada skor-skor nilai siswa, kemudian disimpulkan, itu PTK. Tapi lebih mudah kalau PTK dalam menarasikan ini. Tapi kalau eksperimen menggunakan uji beda atau dites ya, itu biasanya menggunakan aplikasi namanya SPSS. Ya, jadi gitu kalau eksperimen. Kalau dilihat dari hasilnya PTK itu dilihat mempengaruhi atau berdampak pada proses dan dampaknya seperti apa. Tapi tidak dapat digeneralisir. Hasilnya itu misalnya media A ini dapat meningkatkan hasil belajar di kelas 2A. Ya itu simpulannya hanya kelas 2A saja. Ketika media itu diterapkan di kelas yang lain atau sekolah yang lain, belum tentu juga meningkat. Peningkatannya tidak seperti
tidak sama seperti di kelas itu namanya tidak dapat digeneralisir. Tapi kalau eksperimen itu yang dilihat ada atau tidaknya dampaknya itu, ada atau tidaknya pengaruhnya. Nah itu. Nah, kemudian juga akhirnya dapat digeneralisir jika itu kelasnya punya kesamaan atau homogenitas tadi itu. Nah, ini perbedaan antara PTK dan eksperimen. Nah, yang selanjutnya perbedaan PTK dengan penelitian R&D atau pengembangan. Ini tujuannya peningkatan sama tadi ya, kalau tujuannya meningkatkan. Kalau R&D itu membuat produk, mengembangkan produk, tujuannya itu. Jadi dari masalah atau potensi kemudian didesain produknya sampai jadi produk. Produknya ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah itu dan untuk lembaga yang lain juga bisa. Ini kalau tujuan dari R&D. Nah, subjeknya kalau PTK tadi siswa satu kelas. Nah, kalau secara individu tapi dihitung secara satu kelas, jadi ketuntasan satu kelas. Kalau R&D itu lebih pada skala individual, bagaimana si A, si B terhadap media atau produk yang dibuat itu, tanggapannya seperti apa. Waktunya ini memang relatif, tidak mesti. PTK itu biasanya sekitar 3 bulan, karena harus menerapkan beberapa siklus, ya. Tidak bisa sekarang siklus 1, besok siklus 2, begitu, tidak. Tapi disesuaikan dengan jadwal mengajarnya. Kalau R&D tidak ada batasan waktu, ya. Tapi yang penting produknya jadi sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan. Ini. Nah, penelitinya kalau PTK itu sebaiknya itu berkolaborasi dengan guru lain. Kita sebagai guru memberikan action, misalnya dalam pembelajaran kita yang ngajar menggunakan media atau metode apa, guru yang lain mengobservasi, checklist pakai lembar observasi dibantu. Gak mungkin kita yang meneliti memberikan action, kita sambil ngajar sambil checklist observasi kan repot. Nah, jadi lebih baik berkolaborasi. Nah, kalau R&D itu harus ada validator untuk dalam mengembangkan produk itu. Validator ini sesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing. Biasanya validator ini ada validator kalau media ya, misalnya ada validator materinya. Misalnya materinya tentang IPA, ya berarti orang yang ahli tentang IPA itu siapa. Ada validator media, berarti orang yang ahli dalam mendesain media. Validator itu nanti akan merevisi kekurangan media yang kita buat. Nah, prosesnya PTK dan R&D berbeda. Kalau PTK ada empat tahap, ini paling umum ya. Perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Ya, dan ini yang pasti dicantumkan dalam PTK biasanya di bab 4 itu isinya ya ini 4 tahap ini. Nah, kalau R&D ada yang paling umum ya menggunakan AD, analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Yang paling umum adalah 5 tahapan ini menggunakan model AD. Ini R&D. Model yang lain juga banyak tapi lebih panjang lagi, lebih banyak lagi tahapannya. Ini hasilnya kalau PTK sama kayak tadi ya. Kalau R&D produk yang digunakan untuk subjek dan lembaga lain yang sejenis. Nah, produk itu yang sudah kita buat bisa digunakan untuk lembaga yang lain, misalnya berupa aplikasi ya. Kemudian digunakan oleh lembaga lain. Jadi ini yang paling penting adalah kemanfaatan dari produk itu. Nah, ini konsep. Nanti kita praktek di paling akhir. Nah, ini kita mulai ke praktek. Ya, Bapak Ibu bisa nyiapkan juga catatan atau laptop lain, misalnya kita akan praktek membuat latar belakang yang mudah. Ya, latar belakang itu kurang lebih alurnya seperti ini. Ada 7 paragraf, kurang lebih ini minimal 7 paragraf ini. Alurnya seperti ini. Paragraf pertama tentang pentingnya objek yang kita kaji itu. Paragraf kedua, ya, variabel Y. Variabel Y itu berarti variabel akibat. Misalnya judulnya tadi itu pemanfaatan media A untuk meningkatkan kreativitas belajar. Berarti X-nya itu medianya, ya, Y itu kreativitas belajarnya. Maka paragraf kedua ini tentang kreativitas belajar. Itu Y.
Arti variabel akibat. Nah, ini yang apa ya sebagai dampak dari media itu. Ini dijabarkan di awal. Nanti kita praktekkan. Paragraf ketiga itu masalahnya, masalah tentang Y, masalah tentang variabel ini. Masalahnya apa? Data empirik masalah ya. Ini kalau PTK ataupun eksperimen mesti diawali masalah. Tapi khusus R&D Bapak Ibu ya. R&D itu atau pengembangan tidak mesti diawali masalah. Bisa juga diawali potensi. Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ada potensi di situ. Potensi itu misalnya di sebuah madrasah atau sekolah, oh ini bukunya banyak, tapi kok nggak ada yang baca. Nah, buku yang banyak itu potensi. Gimana anak-anak supaya baca? Wong anak-anak sekarang malas baca buku, sukanya baca HP digital. Nah, kita buat digitalisasi perpustakaan. Nah, itu bukan dari masalah, tapi dari potensi yang dimiliki dikembangkan menjadi digital. Nah, ini kalau R&D ya didukung dengan bukti. Paragraf keempat adalah penyebab masalah itu terjadi, disebabkan apa. Kemudian yang kelima, alternatif solusi untuk mengatasi penyebab itu. Jadi gitu. Nah, yang diatasi itu sebenarnya bukan masalahnya, tapi penyebabnya. Ibaratkan orang sakit tipes misalnya, disebabkan karena banyak makan pedesnya. Kasih obat tapi dia tetap makan pedes, tetap aja nggak sembuh. Nah, oleh karena itu, penyebabnya dengan solusinya ini harus nyambung. Jadi gitu tadi, kalau makan pedes berarti dihindarkan dari makan pedes itu. Kalau penyebabnya ini adalah metode, maka solusinya harus metode. Kalau penyebabnya ini media, maka solusinya harus media, harus nyambung penyebab dengan solusi ini. Nah, jadi gitu. Dan didukung dengan landasan teori. Solusinya apa? Nah, landasan teori nanti keunggulan-keunggulan tentang solusi itu. Nah, paragraf keempat, ini yang jarang sekali, latar belakang jarang ini ada ini. Ya, penelitian-penelitian terdahulu tentang tema itu, tapi tidak perlu panjang lebar. Misalnya, si A tahun ini menulis tentang ini, hasilnya apa? Singkat, 2 kalimat. Si B tahun ini judulnya apa? Meneliti tentang apa hasilnya. Tentang tema ini, tentang tema yang kita kaji. Nah, paragraf terakhir adalah gap research, ya, research gap atau kesenjangan penelitian. Dari beberapa penelitian tersebut, ya, belum ada yang mengkaji tentang ini. Meskipun judulnya sama, meskipun temanya sama, tapi kita harus mencari perbedaannya. Research gap ini, kesenjangan penelitian atau celah dari penelitian itu. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan isi latar belakang, minimal 7 paragraf. Oke, sekarang kita praktekkan, Bapak Ibu, biar tidak mendengarkan saja jenuh, jadi kita praktekkan. Silakan bisa dicoba nanti ya. Beberapa alternatif judul, misalnya ini judul PTK, ada judul R&D, ada judul eksperimen. Saya kasih contoh. Kalau judul PTK itu ada 3 pilihan judul. Ya, pilihan pertama masalahnya di depan. Variabel Y ini masalah. Kalau masalahnya di depan, maka diawali kata peningkatan. Misalnya tadi itu masalahnya misalnya sederhana hasil belajar. Hasil belajarnya anak-anak itu rendah misalnya, itu masalahnya. Berarti di sini peningkatan hasil belajar. Jadi gitu. Materinya apa? Ini komponen PTK itu judul PTK harus muncul ini. Materi apa? Mapel apa dimunculkan di sini melalui variabel X itu. Variabel X itu action-nya berarti. Action-nya tadi misalnya yang sekarang lagi trending misalnya melalui media OpenAI misalnya gitu ya. Melalui media OpenAI. Pada siswa kelas sekian misalnya lembaganya semesternya tahun pelajaran. Ini kalau masalahnya di depan. Tapi kalau actionnya di depan, masalahnya di belakang. Kalau actionnya berupa metode, maka kata awalnya menggunakan kata penerapan metode X, metode jigsaw learning misalnya ya. Untuk meningkatkan, baru masalahnya di sini, baru untuk meningkatkan hasil belajar. Nah ini, materi apa pada siswa kelas berapa dan seterusnya. Ini alternatif kedua. Nah, alternatif ketiga, kalau actionnya berupa media,
bukan metode atau strategi ya, media, diawali kata penggunaan atau pemanfaatan. Jadi gitu. Nah, kalau media bukan penerapan, ya. Kalau penerapan mesti metode. Kalau media, penggunaan media X untuk meningkatkan hasil belajar, misalnya materi apa, mapelnya pada siswa dan seterusnya. Jadi ini beberapa alternatif judul PTK. Bapak Ibu silahkan pilih. Nah, nanti yang sudah pernah buat PTK dicek sudah memenuhi komponen ini belum? Ya, ada 6 komponen. Komponen masalah, komponen materi dan mapel, komponen actionnya, subjeknya siswa kelas berapa, kemudian lembaga, waktunya. Nah, ini komponen-komponen ini wajib muncul pada judul PTK. Boleh silakan Bapak Ibu bolak-balik. Tapi biasanya tempat, nama sekolah, dan waktu di belakang. Biasanya judul PTK di depan ada itu yang siswa di SD melalui metode ini di belakang, itu kurang tepat. Ini yang judul PTK. Kalau yang judul R&D pasti diawali kata pengembangan Bapak Ibu. Karena ini penelitian pengembangan, jadi diawali kata pengembangan media apa, boleh, pengembangan aplikasi apa, silakan dan seterusnya. Mesti diawali kata pengembangan. Nanti kita kasih contoh salah satu ini. Kemudian kalau alternatif judul eksperimen itu pasti diawali kata pengaruh. Pengaruh media boneka berbicara, misalnya ya, pada media boneka tangan, ini variabel X-nya. Media boneka berbicara, ini variabel X-nya, variabel bebasnya kalau istilahnya, terhadap keterampilan berbicara. Ini masalahnya, keterampilan berbicara, atau variabel Y, atau variabel terikat, variabel yang dipengaruhi. Nah, ini sama, semua judul eksperimen diawali kata pengaruh A terhadap B, dan seterusnya begitu. Nah, ini beberapa alternatif yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam membuat judul PTK, R&D maupun eksperimen. Nah, sekarang kita praktek, misalnya kita ambil contoh misalnya ini. Pengembangan media pembelajaran rolling ball pada pembelajaran tematik, misalnya begini ya. Nah, kita contoh buat latar belakang. Nah, ini komponen latar belakang, ya, atau istilah lain latar belakang kalau penelitian kualitatif itu biasanya disebut konteks penelitian, tapi sama saja lah. Paragraf pertama, tadi judulnya tadi saya copy di sini, judulnya ini, ya, judulnya ini saya merahi biar gampang, ya. Judulnya pengembangan media pembelajaran rolling ball pada pembelajaran tematik, ya. Berarti paragraf pertama tentang pentingnya objek yang dikaji. Objeknya kan ini, pembelajaran tematik ini. Misalnya ya, saya kasih contoh, ini kita fokuskan pada materi apa? Ekosistem lah, misalnya begini. Ekosistem. Berarti paragraf pertama kita berbicara tentang pembelajaran tematik. Nah, kita copy di sini. Nah, pentingnya pembelajaran tematik. Ya. Kita awali misalnya kata begini. Pembelajaran tematik ya merupakan misalnya ya merupakan apa namanya ya, pembelajaran tematik tentang ekosistem, misalnya begini, merupakan materi yang penting. Misalnya ya, merupakan materi yang penting untuk dipelajari, ya, untuk dipelajari di kelas 3 SD, misalnya begini. Ini kalimat tentang pentingnya objek yang dikaji, karena objek yang dikaji adalah pembelajaran tematik. Nah, ini nanti seterusnya ini kita merujuk pada referensi atau artikel atau buku, silahkan. Nanti kita cari seperti apa. Oke, paragraf pertama sudah selesai. Paragraf kedua tentang
boleh tentang kompetensi, tentang variabel masalahnya atau variabel akibatnya kita paparkan di sini. Ya, misalnya di sini ekosistem, materi ekosistem, misalnya ya, ekosistem di kelas 3 SD, misalnya ya, meliputi tentang apa, ya, dan seterusnya. Ini paragraf kedua tentang apa namanya ini, variabel masalah, ya, variabel y-nya. Tapi akan tetapi ya setelah dijelaskan panjang tentang ekosistem ya, akan tetapi ya masih banyak misalnya ya yang kurang menyukai materi tersebut. Contohnya, ini berarti ngomong tentang kompetensi yang dipelajari atau variabel y-nya, masalahnya intinya anak-anak kurang memahami atau menyukai materi itu. Udah paragraf kedua selesai. Tapi ini kata D dan seterusnya ini nanti ditambahi dengan rujukan-rujukan. Tidak hanya seperti ini saja, ini kata kunci saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian paragraf ketiga tentang data empirik permasalahan. Ya, langsung data, tidak boleh asumsi kita. Berdasarkan hasil observasi awal, misalnya begini, ditemukan, misalnya ya, hasil observasi awal di kelas 3 SD, misalnya nama SD-nya Al-Hikmah, misalnya begini ya, ditemukan dari 30 siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM hanya sebanyak 6 siswa. Lah dan seterusnya ini buktinya. Jadi gitu dijelas dan seterusnya. Ini bukti. Harus dilampiri dengan bukti. Bukti ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu tabel buat tabel nilainya anak-anak taruh di sini. Kalau itu memang nilai. Tapi kalau memang mungkin itu apa namanya ya, motivasi belajar misalnya, ya berarti di sini masalahnya bukan nilai. Dari 30 anak ketika proses pembelajaran yang konsentrasi mendengarkan guru menjelaskan hanya sekian anak misalnya begitu. Itu didasarkan berarti apa? Hasil observasi atau hasil wawancara atau foto, itu harus ada buktinya di sini. Oke, paragraf ketiga sudah selesai. Nah, itu dijelaskan, dipaparkan satu paragraf. Nah, sekarang paragraf keempat, Bapak Ibu. Misalnya ya, hasil analisis terhadap masalah tersebut disebabkan karena apa? Jadi ini boleh disebutkan satu, apa? Dua, apa? Penyebab masalah rendahnya hasil belajar itu kenapa anak-anak kok bisa nilainya rendah? Nah, 4, dan seterusnya. Ini analisis penyebab ini bisa dilihat dari beberapa aspeknya. Yang pertama mungkin dari aspek siswanya sendiri. Seperti apa? Kedua dari aspek medianya. Ketiga dari aspek gurunya. 4 dari aspek materinya dan seterusnya. Nah, ini dijelaskan semua. Nah, kemudian di akhir dari beberapa penyebab tersebut, nah, baru ditegaskan penyebab yang paling dominan apa, ya? Ya, dari beberapa penyebab tersebut yang paling dominan, misalnya ya, disebabkan karena media yang digunakan selama ini masih konvensional misalnya, atau masih tidak menggunakan media pembelajaran seperti biasanya. Lah berarti
akar masalahnya kan ini, media yang digunakan selama ini masih konvensional atau tanpa ada medianya pakai papan tulis, begitu-begitu saja. Nah, paragraf keempat sudah selesai. Nah, baru paragraf kelima adalah alternatif solusi atau variabel X atau produk yang akan kita jadikan action, lalu kemukakan cara yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, ini saya kasih contoh ini. Nah, karena tadi judulnya, nih, kasih contoh. Karena tadi judulnya pengembangan lah ini, media rolling ball ini. Nah, ini baru taruh di situ. Media pembelajaran rolling ball. Nah, ini peneliti, nah, di sini kasih oleh karena itu, karena ini RND ya, peneliti mengembangkan media pembelajaran rolling ball untuk mengatasi masalah tersebut. Ini kalimat utamanya, ya, kalimat utamanya ini. Nah, baru diteruskan ini, ya, mengembangkan media rolling ball. Kalau PTK ya peneliti memilih metode apa atau peneliti memilih media apa untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, perlu dijelaskan alasannya kenapa. Peneliti memilih media pembelajaran ini untuk apa tadi itu? Untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, karena masalahnya untuk meningkatkan hasil belajar. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ini sudah dijelaskan. Oke, alasannya kenapa memilih mengapa mengembangkan media itu kalau R&D. Kalau PTK atau eksperimen, mengapa memilih action tersebut. Nah, itu. Nah, kemudian dijelaskan ini, lalu jelaskan keunggulan media yang dipilih tersebut didukung dengan landasan teori. Lah, ini harus kita rujuk. Boleh digabung dengan paragraf ini atau disendirikan. Misalnya begini, ya, media rolling ball, misalnya begini ya, media rolling ball, banyak keunggulannya. Sebutkan di antaranya, lah, ini dan seterusnya silahkan cari di Google. Di Google cari referensi tentang keunggulan rolling ball ini. Ya, misalnya ini tambahin ini ya, referensi. Pakar yang tentang pernah meneliti tentang itu. Cari keunggulannya apa atau kelebihannya. Nah, baru paragraf ke-6 adalah penelitian-penelitian tentang rolling ball atau yang mirip-mirip dengan itu, tidak harus rolling ball, mungkin sedikit ya. Beberapa penelitian terdahulu, misalnya ya, tentang media tersebut, misalnya ya, telah dilakukan oleh si A, misalnya gini, tahunnya ya, tahun yang menemukan, misalnya yang menemukan apa hasilnya. Nah, titik. Kemudian si B, penelitiannya si B tentang media itu, tahun gini. Yang menemukan, misalnya mengemuka, misalnya menegaskan, boleh, titik. Si C, jadi gitu. Jadi cari penelitian-penelitian yang mirip, boleh rolling ball, boleh media yang berarti yang mirip-mirip. Pokoknya media yang sejenis bola, jadi begitulah. Nah, ini minimal ya, saran saya minimal penelitian terdahulu itu sampai 5. Ya, sampai 5. Kalau bisa cari yang 3 tahun terakhir, yang paling baru-baru lah. Sudah. Nah, seterusnya ini nyarinya di Google aja banyak ya. Media pembelajaran bola atau ball gitu aja muncul sudah banyak. Nah,
Yang paragraf terakhir adalah ini yang paling penting Bapak Ibu. Riset gap. Jadi begini, meskipun banyak penelitian tentang media tersebut, nah, namun belum ada belum ada yang memfokuskan pada apa. Nah, cari celahnya dari media-media itu yang belum diteliti atau belum dikembangkan tentang apanya. Fokuskan misalnya belum ada yang menggunakan pada pembelajaran medianya sama, tapi Bapak Ibu jelaskan di sini kelemahan media yang sudah pernah ada itu seperti apa, kita mau menyempurnakan itu. Jadi gini, kemudian sajikan novelty. Novelty itu perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Dan berikan penegasan pentingnya penelitian. Nanti di akhir begini, jadi penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena apa dan seterusnya. Ini namanya pentingnya penelitian. Oke. Nah, ini jadi sebuah satu latar belakang masalah yang beralur begitu. Nah, kurang lebih 7 paragraf. Ini yang paling apa ya, paling sederhana lah. Dan seterusnya saya kira untuk latar rumusan masalah itu saya kira sudah jelas ya, nanti bisa dicontoh ya seperti ini. Kalau rumusan masalah itu intinya variatif sekali. Kalau PTK ada yang tanya, boleh Pak rumusan masalah satu, judulnya taruh di rumusan masalah, dikasih kata tanya bagaimana, boleh. Dipecah menjadi 2, boleh. Yang penting adalah konsisten antara rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil sampai kesimpulan itu harus sama. Kadang ada rumusan masalahnya 2, tujuannya 3, nanti kesimpulannya 4, lah itu gak konsisten namanya. Jadi rumusan masalah, tujuan, hasilnya sampai kesimpulan itu harus sama, harus konsisten. Entah dipecah menjadi 2, 3 dan seterusnya silakan. Nah, manfaat, yang penting manfaat itu jelas bagi siapa, diharapkan untuk apa, bagi siapa dan seterusnya. Ini biasanya kalau manfaat itu diawali kata diharapkan. Jadi gitu. Kadang yang mirip-mirip ini dengan apa? Saran. Di bab 5 biasanya ada saran. Kalau saran diawali kata sebaiknya atau hendaknya, itu kalau saran. Tapi kalau manfaat diharapkan. Nah, ini kadang terbalik ya, saran di belakang ya, diawali kata diharapkan, bukan. Jadi yang diharapkan itu manfaat namanya. Definisi istilah atau definisi operasional ini adalah batasan masalahnya yang mau diteliti itu apa. Ini contohnya seperti ini. Oke, kemudian ini nanti ya Bapak Ibu kalau ingin mengembangkan materi kali ini karena singkat waktunya, saya sudah siapkan materi-materi yang apa namanya tutorial. Lah ini cara buat judul yang benar gimana, cara judul yang unik dan spesifik gimana, dan seterusnya ya. Ini membuat proposal penelitian R&D kualitatif ya. Lah, ringkasan dari materi saat ini di sini nih. Cara membuat bab 1 latar belakang. Ini sudah saya siapkan detailnya terkait dengan cara membuat latar belakang. Nanti kelanjutannya adalah membuat bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan seterusnya. Ya, banyak sekali. Ini nanti Bapak Ibu bisa belajar mandiri melalui tutorial yang saya berikan ya. Nah, kalau tanya di mana channelnya Pak ini? Ya, di pojokan ini ada nama channel saya ya, Dr. Fauzi Channel. Silahkan dibuka itu di YouTube-nya. Nah, sudah ada ini tutorial-tutorial terkait dengan karya ilmiah. Oke. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Nanti dilanjut dengan sesi diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Lulu Arianti. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materi pada malam hari ini. Sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Tadi narasumber kami sudah memberikan materi atau memaparkan materi tentang bagaimana tips and trick untuk penulisan latar belakang pada penelitian. Baik Bapak Ibu, mohon maaf untuk selanjutnya
selanjutnya kita akan beralih ke diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa melakukan raise hand dan menghidupkan video Bapak Ibu. Dan nanti saya akan persilahkan satu persatu bagi Bapak Ibu yang raise hand. Baik, di sini sudah ada yang raise hand dari Ibu, mohon maaf, Ibu Kamidatus. Silahkan Ibu bisa on cam dan akan kami persilahkan. Baik, silahkan Ibu pertanyaannya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamidatus Solehah Ma'rufin, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya ingin bertanya terkait yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi, bahwa di paragraf 6, kita akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu ya, jika memang yang dibahas itu terkait media. Nah, kemudian terkait jumlah penelitian yang harus kita paparkan ini untuk minimal dan maksimalnya berapa ya, Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, silahkan bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Pak Hamidatus Solehah. Dosen mau mahasiswa nih? Mahasiswa saya ini. Oke, jadi begini, biasanya kesalahan yang turun-temurun, ya. Penelitian terdahulu itu kan dimasukkan di bab 2, ya. Jadi ada bab 2 kajian pustaka, yang A itu penelitian terdahulu, yang B itu kajian teori, kan begitu biasanya. Nah, tapi alangkah baiknya dalam menyusun latar belakang atau pendahuluan, atau di dalam jurnal itu namanya pendahuluan, ya. Itu dikasih research gap, ya, penelitian-penelitian yang mirip dengan itu, tapi tidak perlu menjabarkan fokusnya apa, hasilnya apa, dan seterusnya terlalu panjang. Itu tidak ada sebenarnya harus 5, harus sekian, tidak ada. Tujuannya hanya untuk melihat bahwa penelitian yang kita lakukan itu baru dalam arti menyempurnakan atau mencari celah penelitian yang sudah ada. Kita itu kan nggak mungkin ada yang penelitian baru saat ini, nggak mungkin, mesti ada sebelumnya yang pernah meneliti itu. Saran saya ya cari tadi yang saya contohkan 3 ya. Sebaiknya 5 dan sebaiknya tahun-tahun terakhir. Karena begini, kita itu kadang, yuk Pak, kalau media rolling ball itu ya enggak banyak Pak. Ya cari media yang mirip dengan itu. Misalnya media snowball misalnya dengan nama yang lain. Media yang mirip-mirip dengan media yang kita teliti itu. Misalnya kita penelitiannya misalnya bukan media tapi metode jigsaw learning misalnya ya. Orang-orang yang pernah meneliti tentang jigsaw learning mungkin sedikit. Yang mirip dengan itu apa? Cooperative learning ya, atau diskusi kafe, yang mirip kan sama kelompok-kelompok begitu. Nah, jadi gitu, tidak harus persis sama dengan judul kita, tidak. Jadi gitu, kalau jumlahnya tidak harus ada berapa, minimal maksimal tidak harus, tapi kuncinya ketemu novelty yang Mbak Hamidah teliti itu apa. Novelty itu kebaruan Mbak, atau research gap. Itu ya. Baik, silahkan. Mungkin Mbak Hamidatus ingin melakukan feedback dengan narasumber, bisa menghidupkan kembali audionya. Baik, mungkin cukup dipahami ya, Mbak. Terima kasih pada Bapak Imron. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Baik, di sini sudah ada Ibu Umi Rosailumi yang sudah melakukan raise hand. Silahkan Ibu bisa on cam dan menghidupkan audionya. Apa ini? Oh, Bapak ya. Mohon maaf Pak. Bapak Umirso Elrumi. Pak Umirso itu Oke. guru saya termasuk Pak Umirso. Ini guru tanya ke muridnya ini, lucu ini. Baik, silakan Bapak. Mohon maaf. Ini berarti ngetes ini, ngetes muridnya lulus atau tidak. Nah, udah tahuan ini sudah. Oke. Saya silakan Pak. belajar ke bukan saya seniornya ya, justru saya juniornya beliau ini yang ngajari
nulis itu ya beliau ini. Nggak terbalik, Pak. Nah, Saling melengkapi itu kan. kebetulan di semester ini saya akan ngajar metodologi riset kuan maupun kual. Cuman lebih ke pada kualitatifnya. Nah, ketika mendapatkan informasi adanya webinar ini terkait dengan PTK dan R&D, wah saya tertarik, apalagi suhu yang mengisinya gitu. Luar biasa. Dan alhamdulillah barusan dapat beberapa poin penting yang PTK, terus bagaimana R&D, terus bagaimana eksperimen. Itu kan informasi-informasi yang bagi saya pribadi itu sangat luar biasa ya, kontributif lah, kira-kira begitu. Nah, cuman ada beberapa hal yang mungkin yang perlu saya pingin tanyakan lebih jauh ya, apalagi ketika saya nulis artikel entah yang sifatnya riset ya, bukan PTK dalam konteks pembelajaran, tapi riset-riset yang memang lebih mengarah kepada lapang yang luas lah gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya itu riset gap itu kok berbeda dengan apa yang saya pahami selama ini, termasuk state of the art ya, novelty itu. Nah, itu kan ekstrim banget ketika mengatakan bahwa suhu saya ketika mengatakan riset ini masih belum ada. Wah, itu kan kita itu kan istilahnya kalau dalam bahasanya siapa itu namanya yang mengatakan shifting paradigm, ilmu pengetahuan itu kan sifatnya tidak akumulatif ya, akumulasi, tapi lebih bersifat progresif. Nah, itu sehingga hal-hal yang tadi dikatakan state of the art itu kok luar biasa begitu. Nah, pertanyaan saya, ini namanya menggali ke suhu ini. Itu bagaimana sih sebenarnya perbedaan antara riset gap dengan state of the art atau novelty itu, dan bagaimana cara, mungkin ada trik atau tips ya yang bisa menyesuaikan, apakah kebaharuan itu harus baru. Bagi saya pribadi tidak ada yang baru di dalam ilmu pengetahuan kecuali nanti meruntuhkan atau melakukan yang namanya riset-riset untuk mengcounter tesis menjadi antitesis, atau bahkan mensintesiskan tesis yang dahulu itu gitu. Nah, kalau dikatakan novelty itu baru, pure baru, itu kok kesannya nggak ada gitu ya, nggak ada. Gitu. Tapi yang namanya suhu, makanya saya perlu belajar ini ke suhu. Demikian, Mbak. Terima kasih. Thank you, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, mungkin silahkan untuk Bapak Dr. Imran Fauzi bisa dijawab. Terima kasih, Mbak Lulu. Pak Dr. Umliarso ini guru saya. Bahkan tulisan yang pertama tadi itu, yang tulisan saya, Manajemen Pendidikan ala Rasulullah, itu dulu beliau yang bantu ngajari itu. Ini namanya dosen yang ngetes mahasiswanya lulus atau tidak gitu ya. Oke. Karena memang bertanya itu ada 3, ini sebelumnya ya. Bertanya itu ada 3 tujuan, 3 motif. Yang pertama, tidak tahu, kemudian bertanya supaya tahu. Yang kedua, sudah tahu, bertanya supaya yang lain juga tahu. Nah, yang ketiga, sudah tahu, bertanya untuk menjatuhkan. Nah, ini yang kedua ini. Kalau Pak Dokter ini yang kedua, sudah tahu sebenarnya, tapi tanya supaya yang lain juga tahu. Nah, terkait dengan riset gaps itu kan dimaknai macam-macam ya. Yang pertama ya, yang tahu ini ujian ini ya. Yang pertama adalah kesenjangan antara ideal dengan kenyataan, kan begitu biasanya ya. Biasanya kita mengatakan
harusnya begini, 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 namun kenyataannya di lapangan begini. Ya, itu yang umum begitu. Atau yang tidak pada umumnya, tidak lumrahnya. Jadi misalnya ada dulu skripsi itu menarik sekali, judulnya Pendidikan Islam di Gereja. Ya itu kan, tidak pada umumnya. Ya. Biasanya kenapa pendidikan Islam ya di madrasah, di pesantren, di masjid, tapi ya, ada konteks yang menarik di gereja. Jadi begitu. Ini pendidikan Islam kok di gereja, itu menarik. Itu namanya juga riset gap, apa namanya, kebaruan yang menarik untuk diteliti. Misalnya begini lagi, contoh pembelajaran di pesantren itu kan tradisional, bandongan, wetonan, sorokan. Banyak para pakar mengkritik tentang itu, apa namanya, pembelajaran yang kuno, jadul dan lain-lain. Tapi kenyataannya tidak ada lembaga yang bisa ngajari baca kitab kuning kecuali pesantren. Nah, tapi hasilnya baik. Ya, itu juga riset gap. Nah, yang saya sampaikan tadi riset gap dalam arti apa namanya, kebaruan dalam penelitian. Nah, kebaruan dalam penelitian ada ungkapan dalam filsafat, selama itu di bawah matahari tidak ada hal yang baru. Berarti apa? Saat ini, sekarang ini semuanya tidak mungkin ada hal yang baru. Itu kan? Nah, kenapa kita meneliti dengan judul yang mirip, judul yang sama? Apakah boleh? Boleh. Misalnya tadi itu. Saya kasih contoh tadi yang sederhana, media rolling ball. Apakah tidak ada orang yang meneliti tentang itu? Pasti ada, saya yakin pasti ada, ya kan? Tapi oleh karena itu disampaikan rolling ball versi penelitian sebelumnya seperti apa, penelitian si A sama-sama rolling ball seperti apa, si B rolling ballnya seperti apa, si C sama-sama rolling ball seperti apa. Nah, kita menyempurnakan penelitian yang sudah ada itu. Karena penelitian pada hakikatnya adalah penyempurna dari penelitian terdahulu. Oleh karena itu kita mencari celahnya. Ya, kalau Pak Dr. Umiarso ini ya, kalau tahu ya, nanti bisa di browsing di Google itu. Bukunya banyak sekali, artikelnya udah Scopusnya tembus kemana-mana itu ya, bisa dicari. Nah ini nih, udah kira-kira Pak Dr. Umiarso, jawaban saya lulus atau tidak ini, saya sebagai mahasiswanya ini. Oke, terima kasih Pak, Mbak Lulu. Oke, terima kasih Pak, dan terima kasih juga untuk Bapak Dr. Umiarso yang sudah bertanya. Kebetulan Dapat nilai A juga minus ya. tadinya saya yang tadinya saya mungkin juga kurang paham, jadi paham dengan pertanyaan Pak tadi. Saya juga agak kurang familiar dengan kata yang disebutkan. Seperti itu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk Bapak Imran Fauzi. Silakan Pak, mungkin ingin melakukan feedback kembali atau bagaimana? Oke, bukan masalah lulus atau tidak lulus, tapi kita itu kan apa namanya, ilmu pengetahuan, sharing ilmu pengetahuan itu sangat luar biasa ya, apalagi dengan para sivitas akademika, mau nggak mau, suka nggak suka, memang kita harus sharing ilmu pengetahuan, bukan mau menjatuhkan, bukan. Apalagi saya yang sangat terbatas di dalam membaca, di dalam diskusi dan lain sebagainya, itu kan perlu ada yang namanya tetesan-tetesan ilmu pengetahuan yang lain. Begitu ya, termasuk dari senior saya ini, Dr. Imran Fauzi, yang insya Allah itu lebih berpengalaman daripada saya. Tapi dalam konteks ini, yang namanya riset gap itu yang saya pahami adalah justru pada bagaimana nantinya kita melakukan pemetaan terhadap riset-riset terdahulu, tetapi juga di satu sisi bagaimana kita nanti melakukan argumentasi, membangun argumentasi berdasarkan teori-teori yang dikembangkan, sehingga nantinya muncul yang namanya argumentasi riset bahwasannya tema ini penting untuk kita angkat. Nah, termasuk dalam PTK itu, apalagi PTK itu kan
basisnya itu pada apa yang disebut dengan oleh Max Weber itu eclairant, sehingga paradigmanya itu adalah paradigma interpretif yang nantinya ingin mengurai bagaimana nanti memahami dan lain sebagainya itu, sehingga nanti pola-pola tadi deskripsi dan lain sebagainya itu justru masuk kepada paradigmatiknya siapa itu, Emil Durkheim ya, kalau nggak salah Emil Durkheim yang eclairant dan begitu ya. Nah, sehingga hal-hal yang terkait dengan gap atau state of the art yang tadi dikatakan itu memang bukan betul-betul baru. Kalau dicontohkan tadi pendidikan Islam di gereja itu kan pendidikan Islam pada pancangan apa kan bisa kita telaah dari perspektif yang lain. Nah, itu yang dikatakan oleh Popper tadi itu adalah mungkin masuk dalam konteks falsifikasi. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, tapi sekali lagi bukan masalah menjatuhkan dan lain sebagainya, tapi justru kita sharing ilmu pengetahuan ini sangat penting. Apa yang menjadi pengembangan ilmu pengetahuan itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya dialog intelektual ini. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya dan terima kasih juga atas ilmu yang sudah disampaikan dan terima kasih juga untuk narasumber kami. Sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu, dari dua orang ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa semakin kita berilmu akan semakin merendah diri seperti itu. Baik Bapak Ibu, di sini saya persilahkan kembali untuk bertanya. Di sini ada Bapak Bayu Aryawan yang sudah melakukan raise hand. Silahkan Bapak, untuk Bapak Bayu Aryawan bisa menghidupkan audionya. Baik, terima kasih Bu Lulu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustadz, saya Ahmad Bayu Aryawan, alumni mahasiswa S2 Peternakan. Dahulu di program pasca, sekarang Fakultas Peternakan Universitas Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Fresh graduate, belum bekerja sama sekali Pak Ustadz. Ini Ustadz, Bayu ingin bertanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa suatu latar belakang itu memunculkan pembahasan yang umum hingga menjadi khusus. Artinya dari pembahasan umum itu kita bahas tentang riset ini secara lebih detail dulu untuk lebih mengenalkan tentang apa objek yang akan dilaksanakan, kemudian kita bahas ke khususnya. Tujuannya apa? Supaya nanti khususnya itu tidak lebih kepada bagaimana kita dapat melakukan penelitian tersebut itu kalau belum ada hasil yang sudah dilaksanakan. Bayu sudah mencoba untuk mengumpulkan semua hasil penelitian terdahulu dan akan dikumpulkan menjadi satu. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana menginterpretasikan suatu penelitian ini menjadi tindak lanjut supaya penelitian ini sudah menjadi development things dalam meningkatkan mutu dan kualitas dari objek yang kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin mohon maaf Ustadz, kalau tentang, tunggu dulu Ustadz, ada dari hasil latar belakang yang apa bisa dibilang, yang terkait dengan gambaran itu, karena waktu sempat mengikut salah satu acara Grand Opening, salah satu venue yang ada di salah satu mall di Makassar. Kebetulan Bayu asli Sulawesi Selatan dan saat ini sedang berada di kota Makassar. Itu Bayu kebetulan alhamdulillah sudah melakukan riset dan sudah menjadi tesis itu dari inspirasi, dan itu sudah menggunakan reuse ya, yang sudah dilihat melalui YouTube. Tetapi ini alhamdulillah Bayu sudah ada channel YouTube-nya dan sudah ada linknya itu dari gambarannya itu, dan itu bukan di latar belakang Ustadz, tapi di daftar Dewan Pustaka. Yang jadi pertanyaan, tetapi ini alhamdulillah ada kemudahan bahwa untuk daftar pustaka YouTube ini belum dibakukan, sehingga untuk sementara Bayu tinggal mencatut
link Zoom lagi, link YouTube-nya dan nama YouTube-nya. Dan untuk prosedurnya itu alhamdulillah Bayu lebih bukan kepada menguji kepada description box, tetapi Bayu melihat dan membuat sendiri kalimatnya seperti itu, dan sehingga alhamdulillah tidak masalah. Kalau tidak masalah, seperti ada waktu itu narasumbernya kebetulan salah satu dosen di komunikasi yang membahas tentang reuse itu, bahwa untuk YouTube apapun itu belum dimasukkan, yang jadi nggak masalah. Ya, pertanyaannya apakah menjadi hal penting jikalau kita meletakkan latar belakang gambarannya itu di latar belakang, bukan tinjauan pustaka. Karena kalau misalkan jangan sampai nanti kalau kita meletakkan antara kedua gambar ini nanti berulang dan tidak memboroskan. Dan seperti itu Ustadz yang dapat Bayu sampaikan. Mohon maaf jikalau kurang memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Pak, bisa langsung Oke. ditanggapi. Oke, beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama tadi apa ya? Coba sederhanakan, Mbak Lulu. Yang pertama tadi lupa saya. Ya, yang pertama, bagaimana menginterpretasikan semua hasil penelitian terdahulu dalam yang dikumpulkan dalam latar belakang menjadi satu tindak lanjut yang merupakan develop things dari riset objek yang kita laksanakan, yang barangnya itu. Yang pertama, Ustadz. Yang kedua adalah jikalau gambar yang kita di riset yang kita laksanakan dimasukkan di latar belakang, apakah bisa seperti itu? Dan double dengan daftar dan tidak double dengan tinjauan pustaka sehingga tidak menimbulkan pemborosan. Seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih Pak Bayu. Yang pertama menyederhanakan tapi ya, yang pertama itu gini, ada istilahnya mapping riset ya, mapping riset. Jadi kita mengumpulkan semua riset terkait dengan tema atau objek yang ingin kita teliti ya. Kemudian yang kedua, setelah kita kumpulkan, kemudian kita petakan, kita klasifikasikan ya. Oh, ini fokus tentang medianya begini. Misalnya ya, lebih ke variabel ini. Ya, klasifikasi yang kedua seperti ini. Jadi kita klasifikasikan ya. Kita tema kita buat klasifikasi biasanya dalam tabel. Oh, penelitian si A, si B, si C itu tentang ini, lebih dominan pada ini. Penelitian si D, si dan seterusnya E itu tentang ini, si F dan tentang ini. Nah, dari klasifikasi itu kemudian kita ketemu sudah, oh ternyata kelemahan penelitian terdahulu itu sebenarnya di sini pada aspek ini. Oleh karena itu kita menjadi penyempurna. Jadi gitu. Kita mengembangkan teori itu gak mungkin, itu teori baru, kita buat teori baru itu tidak mungkin. Kita bisanya yang pertama kita mengkritik teori yang sudah ada. Yang kedua, mengembangkan teori yang sudah ada. Yang ketiga, kita menyempurnakan teori yang sudah ada. Jadi gitu. Jadi fungsinya nanti di sana, nanti temuan akhirnya itu kita seperti itu. Misalnya, oh ini teori ini pada aspek 1, 2, 3, 4. Oh, pada aspek 4-nya ini tidak bisa diterapkan, maka harus dihapus, diganti dengan aspek ini. Itu namanya menyempurnakan teori yang sudah ada. Itu fungsinya kita mengumpulkan atau mapping research. Yang kedua, tadi ya, sumber YouTube. Dari misalnya kita dari buku tidak ada, dari jurnal tidak ada, nemunya di YouTube. Apakah YouTube boleh dijadikan referensi? Boleh. Ya, jadi semua sumber yang kita yang kita dapatkan dijadikan referensi, dan ada kok di di standar referensi atau pengutipan EBE itu ada caranya mengutip juga ada. Jadi yang pertama misalnya dari YouTube ya, dari YouTube saya misalnya ya, itu ada pernah mahasiswa saya bimbingan, Pak saya nggak nemukan Pak antara perbedaan pendekatan, model, strategi, metode, taktik, dan teknik dan taktik. Nggak ada Pak di buku. Ya. Saya pernah menjelaskan itu di YouTube, kemudian dia rujuk. Dan boleh, memang ada di pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Jadi pengutipannya nanti ya nama, tanda kutip, nama judulnya, judul YouTube-nya,
Kemudian menit ke berapa ditulis menitnya karena YouTube mungkin panjang ya. Kemudian menit ke berapa sampai ke berapa yang dikutip. Kemudian link YouTube-nya. Itu cara mengutip dari YouTube. Nah, dan pengolahannya pun mungkin di YouTube kita kurang tertata atau bahasanya kurang baku. Ya dibuat kalimat sendiri kayak Pak Bayu tadi diparafrase sendiri menggunakan kalimatnya sendiri tapi tetap dicantumkan rujukannya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya tadi, di latar belakang ada di kajian pustaka ada misalnya. Kalau hanya sekedar mungkin di latar belakang singkat saja ya mungkin. Kemudian di kajian pustakanya dijelaskan panjang lebar boleh. Tapi kalau sama persis tadi itu saya sampaikan ya, salah satu kesalahan itu adalah latar belakang tapi isinya parade definisi atau parade teori itu sama kayak kajian pustaka. Itu yang kurang baik ya. Jadi tidak perlu parade panjang lebar. Perbedaan pendapat disampaikan di di latar belakang. Definisi menurut Pak Bayu begini, menurut Mbak Lulu begini, menurut ini begini. Tidak perlu. Itu nanti di kajian pustaka. Langsung aja fokus yang mau kita sampaikan variabel atau tema yang mau kita sampaikan intinya itu apa di situ. Disampaikan di latar belakang. Jadi yang penting tidak sama persis ya, banyaknya juga nggak sama persis, tidak apa-apa Pak Bayu. Jadi gitu intinya. Menurut saya ini ya, koreksi lagi. Saya sering kali membaca latar belakang itu sampai 10 halaman, sampai 20 halaman. Hanya latar belakangnya saja ya. Nah itu apa fungsinya? Kan bertele-tele. Bertele-telenya lebih banyak. Tapi ketika ditanya loh, Anda itu mau apa, mau meneliti apa, itu kadang malah nggak ketemu intinya. Itu yang kesalahan. Panjang ya. Kadang dosen ngeceknya itu ya nggak dibaca akhirnya. Skip, paling paragraf terakhir ya. Paragraf terakhir ya yang intinya di situ. Jadi 10 halaman, 15 halaman itu nggak ada gunanya. Mesti kalau bimbingan saya ini pindah ke kajian teori semuanya. Jadi gitu, mau ngomong apa intinya, itu aja. Begitu, Mbak Lulu, Pak Bayu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya dan terima kasih juga untuk Pak Bayu yang sudah bertanya. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kami dapat dimengerti seperti itu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf untuk informasi absensi kami sudah sematkan pada kolom Zoom meeting atau pada chat Zoom meeting. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom meeting, silahkan bisa mengisi presensi, sudah kami sematkan pada kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan melalui live streaming YouTube, kami sudah sematkan juga pada kolom komentar, di Bapak Ibu bisa mengisi link absensi tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk yang terakhir mohon maaf, mungkin untuk penanya terakhir di Zoom meeting saya akan persilahkan. Di sini hanya ada nama sekolahnya, mohon maaf Ibu, saya sebutkan nama sekolah dari SMPN 1 Tambak Rejo. Silahkan Ibu bisa menghidupkan audionya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriati, Mbak. Ya. Ya, Oke. mau tukar pengalaman aja, juga sekaligus menanyakan. Sebentar ya, saya tak buka tadi catatan saya. Sambil dari perbedaan PTK dengan pengembangan tadi, dari tabel itu saya baca, terus pertanyaan saya, waduh, lah nek ngono, maaf ini bahasa Jawa, lah nek ngono apa tulisanku ki masuk sing PTK atau R&D? Saya bingung karena nuwun sewu, maaf, ini salah satu contohnya aja. Di sekolah kami tindak lanjut dari kegiatan P5 itu saya minta, saya memang pengen istilahnya juga pengembangan tadi ya, hubungannya dengan pengembangan dari apa yang saya lakukan itu berdasar analisa kegiatan siswa sebelumnya. Di awal memang perencanaan, contohnya aja tentang kantin kejujuran.
itu tindak lanjut dari kegiatan P5 tentang kedaerahan lah, kedaerahan, makanan kedaerahan. Di kantin kejujuran itu, siswa saya minta kamu buat makanan sendiri, makanan kedaerahan, kalau bisa bahannya juga dari sini, kalau bisa, kalau enggak bisa bagaimana makanan daerah itu dibuat. Yang buat ya kamu sendiri, nanti dijual di kantin sini. Kantin itu sebenarnya awalnya adalah gudang. Anak-anak saya gerakkan, ayo ini gudang ini dimanfaatkan gitu gimana? Saya punya ide ini misal dijadikan kantin jadi nih. Terus anak-anak juga kaget sih awalnya. Tapi sekarang sudah berjalan sekitar 1 tahun. Dari kegiatan siswa itu diantaranya saya tulis, memang saya jadikan tulisan, bahan tulisan. Loh, terus ini tadi ada PTK dan R&D nih bagaimana? Kan itu saya terus bingung, tulisan saya itu masuk yang mana ya? Karena dari pengalaman siswa itu saya analisa, kami analisa. Karena kita sering-sering kumpul gitu loh. Karena dari kegiatan itu siswa juga saya minta untuk membuat jurnal tentang bahan yang dibutuhkan apa, cara mengolahnya bagaimana, terus jadi apa, dijual berapa, modal berapa, hasil penjualan berapa, macam-macam lah. Karena itu pengembangan ya, makanya saya anggap. Nah itu terus dari hasil analisis itu, maka kami juga merencanakan tindakan-tindakan apa yang diperlukan. Makanya ini masuk desain. Kita, berarti harus begini, berarti masuk desain. Lalu observasi, itu karena kami, ya saya dan beberapa guru itu sering mengobservasi bagaimana keterlaksanaannya. Lalu development, kan itu berdasar dari hasil analisis dan perencanaan siswa juga kan. Dikembangkan lagi bagaimana lah hasil development itu, pengembangan itu, terus kami refleksi bersama ya, guru dengan siswa memang direfleksi bersama, hasil refleksi itu terus berarti tindakan kita kemarin itu begini, ada kekurangannya, ada sisi positifnya juga, sisi negatifnya harus kita tutup dengan begini. Nah, kemarin pengalaman kemarin yang sudah positif harus dikembangkan lagi, kalau perlu ditambah lagi bagaimana. Tetapi di akhir itu kan selalu kami evaluasi karena hubungannya dengan pengimplementasian. Terus saya makanya nek ngono tulisanku ini masuk yang mana, PTK atau R&D? Maaf loh Pak, ini ya tukar pengalaman lah. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Oke, langsung ya Pak ya. Oke, silakan Pak langsung. Oke, terima kasih Bu Sriyati. Jadi begini, saya kasih batasan supaya ketemu ininya ya. Antara PTK, R&D, kemudian ada lagi satu best practice ya, best practice. Mirip-mirip itu. Kalau PTK itu batasannya adalah siswa dalam satu kelas, itu ya, dalam satu mapel, dalam satu materi, ya, itu PTK batasannya. Kemudian tujuannya pelaksanaannya bersiklus, ya, dengan materi pokok yang sama, dengan masalah yang sama, ya. Nah, kemudian bersiklus, siklus 1, siklus 2, nanti dilihat peningkatannya, itu PTK. Tadi Ibu kan kantin kejujuran, berarti di situ kan lebih dari satu kelas ya. Bukan berarti kan tidak bersiklus. Tidak bersiklus itu tidak ada instrumen yang sama ya. Tidak ada tesnya kan, tidak ada instrumen. Ciri khas siklus ya, Pak. Nah, itu berarti bukan PTK ya, kantin kejujuran tadi. Oke. Yang kedua, sekarang R&D. R&D itu pada umumnya membuat produk. Namanya produk itu bisa media, bisa aplikasi, bisa website, ya, bisa yang sejenisnya, ya, itu produk, bisa membuat boneka misalnya ya, atau produk-produk yang lain.
R&D itu tidak hanya dalam pembelajaran saja, misalnya juga produk-produk apa namanya komersil ya, misalnya produk jajanan, Ya, produk itu ya, ya ah, itu R&D. Tapi yang kalau saya lihat dari narasi yang Ibu berikan tadi, kantin kejujuran untuk meningkatkan atau membina kejujuran siswa kan begitulah intinya ya. iya, iya. Itu lebih pada best practice Bu ya, best Oh, practice. Ya, ada lagi gitu. bukan PTK tapi best practice. Best Mhm. practice itu sama sebenarnya, ada permasalahan. Anak-anak misalnya sebelumnya apa namanya ya sering berkata bohong, sering kurang jujur, misalnya itu permasalahan awal mungkin dulu sebelum adanya kantin kejujuran. Kemudian dikembangkan, dibina, dikasih pengarahan dulu namanya Iya, iya. moral knowing ya, kalau dalam teorinya Iya, Likurna itu moral iya. knowing, pemahaman dulu. Dan kemudian berupa tindakan ya Mhm. apa namanya melalui kantin kejujuran tadi itu, buat Iya, kantin di situ jual sendiri, bayar sendiri, ngambil kembalian oh, sendiri kan begitu Bu ya. iya, Nah, iya. kejujuran. Nah, kemudian akhirnya anak-anak lebih jujur begitu. Nah, itu bisa jadi best practice. Best practice itu apa? Contoh praktek yang baik Oh, bisa Ibu kembangkan jadi sebuah karya, bisa dalam bentuk best practice, jurnal atau buku pedoman yang mhm. bisa diadopsi oleh lembaga lain. Itu namanya best practice. Oh, Jadi gitu. iya, iya, iya. Komponen kantin kejujuran itu isinya apa saja dan tata tertibnya seperti apa, mekanismenya atau SOP-nya anak jual, anak beli dan lain-lain seperti apa, ya. Kemudian Oh, apa namanya bahan-bahan atau apa ya makanan yang dijual itu nanti dari mana, yang buat siapa, itu dibuat sebuah pedoman, mhm, ya, best practice namanya. Supaya apa? Supaya bisa ditiru oleh lembaga yang lain. Nah, mhm. jadi lebih apa namanya lebih ke arah best practice. Tadi Pak Randy menyampaikan pada bagian yang lain akan dikupas tuntas sebenarnya cara membuat laporan best practice itu seperti apa. Nah, seperti Oh, Ibu itu thank you. Ya, ya, ya. sebenarnya. Jadi Iya, gitu Bu nggih. iya, iya, iya. Matur nuwun. Oke, Tukar pengalaman, Pak. oke, Iya, siap, siap, siap. jadi bekal lagi untuk menulis. Matur nuwun. Ya. Iya. Baik, terima kasih untuk Ibu Sriat yang sudah bertanya dan tadi sudah bertukar pengalaman tentang apa yang dikerjakan di sekolah terkait dengan belajar mengajar, yaitu bagaimana PTK, best practice, best practice dan R&D seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin pertanyaan terakhir tadi akan menutup kegiatan kita pada webinar nasional pada malam hari ini. Mohon maaf mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dan terkendala sinyal, sebentar. Mohon maaf untuk absensi, sudah kami tuliskan pada kolom chat Bapak Ibu kami sematkan di sana. Bahkan bagi Bapak Ibu bisa mengisi absensi di kolom chat seperti itu. Pada linknya sudah kami sertakan. Dan bagi Bapak Ibu yang di live streaming YouTube juga sudah kami sematkan di kolom komentar seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu yang masih bertanya bagaimana pembuatan PTK, best practice dan sebagainya, Bapak Ibu bisa mengunjungi situs kami yaitu Guru Inspiratif Indonesia. Di sana kami ada bimbingan dari awal hingga akhir sampai jadi dan publikasi Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Randy Pratama Murti Kusuma tadi di saat sambutan. Baik Bapak Ibu, marilah kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Selalu Arianti, mohon maaf apabila ada salah kata selama kegiatan berlangsung. Dan saya ucapkan terima kasih untuk narasumber yang sudah memberikan ilmunya dan membagi ilmu dengan pada kita semua. Dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah masuk pada Zoom meeting dari awal hingga akhir. Dan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan pada live streaming YouTube kami. Semoga kita dapat bertemu di kegiatan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.